Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian kebetulan? Bahwa sesuatu yang tak terlihat seakan mengarahkan setiap langkah, bahkan sebelum Anda sempat memilih? Mungkin selama ini Anda tidak sedang berjalan sendiri. Anda sedang dipanggil untuk menyadari apa yang sesungguhnya bekerja di balik setiap kejadian. Takdir bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi apa yang Allah sedang bentuk di dalam diri kita sebelum sesuatu itu terjadi. Ada rahasia besar yang jarang tersingkap, bahwa takdir tidak turun saat peristiwa tiba, tetapi jauh lebih awal, saat hati mulai digerakkan menuju sebuah keadaan yang belum kita pahami. Jika Anda pernah merasa hidup seolah sedang mengarahkan Anda tanpa suara, maka video ini adalah undangan untuk menyaksikan bagaimana Allah membimbing jiwa dalam diam. Bab 1. Pintu kesadaran takdir. Takdir adalah bisikan halus yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh hati yang telah melewati keramaian dan belajar diam di hadapan Allah. Banyak manusia mengenal takdir hanya sebagai keputusan akhir yang harus diterima, namun sedikit yang memahami bahwa takdir sesungguhnya adalah undangan dari Allah untuk melihat kehidupan tidak dari mata dunia, tetapi dari mata ketuhanan. Ketika seseorang memaknai takdir hanya sebagai nasib, ia terseret pada rasa pasrah yang kering dan tak bernyawa. Tetapi ketika seseorang menyadari bahwa takdir adalah cara Allah mendekat melalui kejadian-kejadian yang ia pilihkan, barulah hati mulai bergetar dan menyadari bahwa setiap hal yang terjadi bukanlah sekedar peristiwa, melainkan pesan cinta yang turun dari langit. Pada hakikatnya, takdir bukan untuk ditakuti atau dilawan, melainkan untuk dikenali. Sebab sebelum seorang hamba memahami mengapa suatu ujian diturunkan, ia terlebih dahulu harus memahami kepada siapa ujian itu diarahkan. Ujian tidak diturunkan kepada hamba yang lemah, tetapi kepada hati yang dipilih untuk ditinggikan. Banyak orang memohon agar Allah membukakan jalan keluar, padahal yang sesungguhnya dibutuhkan bukan jalan keluar, tetapi jalan masuk. Masuk ke kesadaran bahwa semua yang menyentuh hidup kita adalah bagian dari tarbiyah ilahi yang membentuk kualitas jiwa. Disinilah letak rahasia terbesar. Takdir tidak sedang menghalangi perjalananmu, tetapi sedang memperhalus struktur batinmu, agar kau layak menerima sesuatu yang lebih tinggi. Ketika hati mulai berdamai dengan apa yang tertulis untuknya, barulah seseorang menyadari bahwa tidak ada langkah yang tersesat, tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada kehilangan yang tidak dimaknai oleh langit. Allah tidak pernah salah menulis, dan Dia tidak pernah memaksa sesuatu, kecuali karena Dia lebih tahu apa yang akan lahir dari akibatnya. Sebagian takdir hadir sebagai belayannya, sebagian hadir sebagai ketukan, dan sebagian hadir sebagai guncangan, namun semuanya berasal dari tangan yang sama. Maka barang siapa melihat kejadian hidupnya hanya dari permukaan, ia melihat perbedaan. Tetapi barang siapa melihat dengan mata ruhani, ia menemukan bahwa baik kelembutan maupun kepedihan, keduanya hanyalah bentuk penyamaran kasih sayang. Takdir menjadi gelap hanya ketika seseorang menyaksikannya dengan ego, bukan dengan hati. Ego selalu merasa terancam karena ia ingin mengendalikan, sementara hati ingin memahami. Maka semakin seseorang melawan takdir, semakin sempit ia merasakan hidup, sebab ia berjalan dengan beban yang tidak ia pahami. Namun ketika ia mulai berkata dalam hatinya, apa yang Allah pilihkan untukku pasti lebih bijaksana daripada apa yang aku minta. Maka di detik itu pula takdir mulai berbicara dengan cahaya, bukan dengan tekanan. Inilah titik perubahan ketika seseorang berhenti menanyakan kenapa dan mulai menyimak untuk apa. Dan dari sinilah perjalanan sejati menuju kebijaksanaan ilahi dimulai. Perjalanan memasuki wilayah kedalaman yang tidak bisa dijelaskan oleh lisan, tetapi hanya dapat diserap oleh batin yang rela dituntun. Takdir bukan sekadar garis yang sudah selesai ditulis, tetapi kitab rahasia yang sedang dibukakan tahap demi tahap. Setiap detik hidup kita adalah hurufnya, setiap kejadian adalah ayatnya, dan setiap kesadaran yang lahir karenanya adalah tafsirnya. Barang siapa tidak mau membaca dengan hati, ia hanya hidup di permukaan naskah. Namun barang siapa mau tenggelam dalam diam dan penyerahan, ia akan melihat bahwa seluruh hidupnya
bukanlah sekedar perjalanan menuju masa depan, tetapi perjalanan untuk bertemu dengan maksud Allah yang tersembunyi di balik setiap takdir. Inilah pintu pertama bagi jiwa yang sedang disiapkan untuk mengenal kebijaksanaannya. Bab 2. Menyibak tirai hikmah di balik ketetapan. Takdir selalu datang lebih dulu daripada pemahaman, sebab hikmah tidak pernah hadir sebelum hati siap menerimanya. Banyak yang merasa hidupnya dipaksa, padahal ia hanya belum mengerti bahasa halus yang digunakan Allah untuk mendidik jiwa. Ketika sesuatu terjadi dan kita belum menemukan maknanya, bukan berarti peristiwa itu tanpa makna, melainkan karena hatilah yang belum cukup jernih untuk membaca maksudnya. Setiap takdir membawa cermin yang memantulkan siapa kita di mata Allah, bukan siapa kita di mata diri sendiri. Maka ketika sebuah peristiwa mengetuk kesadaran kita, itu bukan sekadar kejadian, tetapi undangan untuk melihat diri dari sudut pandang Tuhan, bukan dari kacamata keinginan manusia. Seringkali manusia menduga bahwa kebahagiaan adalah tanda ridha Allah dan kesulitan adalah tanda keterlambatan pertolongan. Padahal yang tampak sebagai kesulitan bisa jadi adalah jalan masuk menuju kedekatan yang tak bisa diraih dengan ibadah biasa. Sebab ada tingkat keakraban kepada Allah yang tidak diberikan melalui kenikmatan, tetapi melalui rasa kehilangan yang membuat seseorang bersandar, bukan lagi kepada dunia, melainkan kepada pemiliknya. Mereka yang belum memahami rahasia ini akan terus bertanya, mengapa aku? Sedangkan mereka yang telah tersentuh hikmah berkata, ia memilihku untuk merasakan ini karena ada sesuatu yang hanya dapat dipelajari dari rasa ini. Karena itu, hikmah tidak ditemukan oleh orang yang sekadar bertahan, tetapi oleh mereka yang mau merenungkan apa yang sedang dikehendakinya melalui skenario yang tak terduga. Pada saat hati mulai menyadari bahwa tidak ada satu kejadian pun yang berdiri sendiri, seseorang perlahan-lahan memasuki wilayah pengetahuan ruhani yang lebih dalam. Ia tidak lagi terkejut ketika sesuatu berubah, tidak lagi kecewa ketika sesuatu hilang, dan tidak lagi takut ketika jalan yang ditempuh terlihat gelap. Sebab ia tahu, sebagaimana malam menutup mata dunia, namun tetap menyembunyikan bintang, demikian pula Allah kadang menutup sesuatu agar cahaya yang lain bisa terlihat. Hanya hati yang sibuk menggenggam dunia, yang tidak sempat menengadah ke langit, sementara hati yang ridha menemukan jalan pulang, bahkan dalam keheningan yang orang lain anggap sebagai kesepian. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa takdir bukanlah soal apa yang terjadi, tetapi tentang siapa yang ia jadi setelah semua itu terjadi. Allah tidak menilai panjang pendeknya sebuah perjalanan, tetapi kualitas kesadaran yang lahir darinya. Ada orang yang diberi jalan lurus tetapi tidak pernah sampai karena ia tidak pernah belajar dari apapun yang ia lewati. Ada pula yang diguncang berkali-kali, namun setiap guncangan mengangkatnya naik kepada Allah, hingga pada akhirnya ia lebih dekat kepadanya daripada mereka yang hidupnya tampak mulus. Disinilah letak kebijaksanaan takdir. Ia menyingkapkan siapa yang benar-benar sedang berjalan menuju Allah dan siapa yang hanya berjalan menuju keinginannya sendiri. Dan ketika pemahaman ini mulai matang, seseorang tidak lagi memohon agar takdirnya berubah, melainkan memohon agar hatinya diperluas sehingga mampu melihat cahaya yang tersembunyi di baliknya. Ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, jauhkan aku dari ujian," tetapi, "Ya Allah, jadikan aku orang yang mengerti apa yang Engkau maksudkan melalui setiap peristiwa." Pada tahap inilah tirai hikmah mulai terbuka. Bukan karena takdir yang menjadi ringan, tetapi karena hatinya telah menjadi luas. Bab 3. Ketika takdir menjadi cermin ruhani. Takdir tidak hanya datang sebagai peristiwa, tetapi sebagai cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Banyak orang mengira ia mengenal dirinya karena melihat kebiasaannya, sifatnya, atau pencapaiannya. Padahal yang benar-benar membongkar jati diri seseorang adalah apa yang ia lakukan saat diuji oleh sesuatu yang tidak ia pilih. Disitulah topeng jatuh, kepura-puraan melebur, dan tersisa wajah batin yang asli. Apakah ia seorang hamba yang menyerah kepada ketetapan, atau seorang jiwa yang masih menentang karena merasa lebih tahu daripada Tuhannya? Takdir datang untuk menunjukkan tingkat kematangan ruh,
bukan sekadar menambah catatan perjalanan hidup. Ketika seseorang dipertemukan dengan takdir yang berat, di sanalah tampak kadar kecintaannya kepada Allah. Sebab tidak sulit untuk menyebut nama Allah ketika keadaan sesuai keinginan, tetapi ukurannya ada ketika Allah mengambil sesuatu, menunda sesuatu, atau membelokkan arah yang telah diangan-angankan. Banyak bibir yang berkata, "Aku percaya," namun hanya sedikit hati yang benar-benar ridha. Ridha bukan berarti tidak merasakan perih atau luka, tetapi tetap memilih tunduk meski hati sedang diuji rasa. Inilah cermin ruhani yang tidak pernah berdusta. Apakah engkau mencintai pemberiannya, atau engkau mencintai Dia yang memberi? Di permukaan, takdir tampak seperti sesuatu yang terjadi pada diri manusia. Namun pada hakikatnya, takdir sedang mengungkapkan siapa diri manusia di sisi Tuhannya. Ada jiwa yang semakin sombong ketika dinaikkan derajatnya. Ada yang semakin hina ketika ditundukkan oleh kenikmatan. Dan ada yang justru menjadi mulia ketika ditimpa kepahitan. Sebab bukan keadaan yang menjadikan seseorang mulia atau jatuh, melainkan sikap batinnya dalam membaca pesan Allah di balik keadaan itu. Maka orang yang arif tidak memandang apa yang datang kepadanya, tetapi apa yang sedang Allah bentuk darinya. Kesabaran, kerendahan hati, tawakal, atau penyerahan total. Cermin takdir tidak pernah membohongi siapapun, hanya saja tidak semua orang berani bercermin. Ada yang memilih menyangkal, ada yang memilih mengeluh, ada pula yang menyalahkan takdir karena tidak siap melihat dirinya sendiri. Padahal justru saat itulah Allah sedang memperlihatkan lapisan jiwa yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dunia. Sebagian orang merasa jauh dari Allah, padahal yang jauh adalah kesadarannya. Allah tidak pernah bergerak meninggalkan hambanya, hanyalah hati yang berpaling dan teralihkan oleh gemuruh keinginan. Maka ketika takdir mengetuk, itu bukan sekadar ujian, itu adalah panggilan pulang. Dan siapa yang berani bercermin dengan kejujuran, dialah yang paling dekat dengan kebijaksanaan ilahi. Sebab setelah melihat dirinya dalam pantulan takdir, seseorang tidak lagi memohon agar hidupnya dipermudah, tetapi agar hatinya dikuatkan. Ia tidak lagi meminta agar diganti jalannya, tetapi agar dituntun melihat rahasia di balik jalan itu. Ia tidak lagi berkata, "Mengapa begini?" melainkan, "Apa yang engkau ingin lahirkan dari diriku melalui ketetapan ini?" Pada tahap ini, takdir bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sahabat ruhani yang membimbing jiwa menuju tingkat pengenalan yang lebih tinggi. Pengenalan bahwa setiap garis yang tertulis adalah cara Allah mendekat, bukan sekadar caranya menentukan. Bab 4. Penyerahan diri, gerbang yang membuka makna takdir. Takdir baru dapat dipahami ketika seseorang berhenti melawan dan mulai menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Selama hati masih ingin mengendalikan arah hidup, selama akal masih ingin menentukan hasil, takdir akan tampak seperti beban yang menekan. Namun ketika hati belajar meletakkan kehendaknya di bawah kehendak Allah, disitulah seorang hamba mulai merasakan kelegaan yang tidak datang dari dunia luar, melainkan dari kedalaman batin. Penyerahan bukan berarti pasif atau menyerah tanpa daya, melainkan memahami bahwa segala usaha hanyalah wasilah, sedangkan keputusan akhir tetap milik Yang Maha Mengetahui lebih daripada dirinya sendiri. Pada titik itu, seseorang tidak lagi mengukur hidup dengan logika hasil, tetapi dengan kedekatan ruh kepada Allah. Ketika seorang hamba menyerahkan dirinya, ia tidak kehilangan identitas, melainkan menemukan siapa dirinya sebenarnya. Bukan sekadar makhluk yang mengejar dunia, tetapi jiwa yang sedang dituntun menuju Rabb-Nya. Ia mulai menyadari bahwa yang Allah rencanakan selalu lebih lembut daripada yang ia bayangkan, bahkan ketika terasa pedih di permukaan. Penyerahan membuka pintu ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh harta, tidak bisa digantikan oleh manusia, dan tidak bisa diraih oleh kefasihan doa jika tanpa keikhlasan hati. Karena hakikat ridha bukan terletak pada ucapan, "Aku menerima," tetapi pada rasa yang berkata, "Yang Allah pilih pasti lebih baik, meski aku belum memahaminya." Pada keadaan ini, hati menjadi lebih lapang menerima apapun yang ditentukan, bukan karena tidak peduli, tetapi karena percaya. Percaya bahwa Allah tidak salah memilih waktu, tidak salah memilih jalan, dan tidak salah memilih siapa yang harus diuji.
Jika dia menuliskan sesuatu untuk hambanya, maka pastilah sesuatu itu mengandung hikmah yang lebih besar daripada yang dapat terlihat sekarang. Penyerahan mengubah cara seseorang melihat takdir. Ia tidak lagi memandangnya sebagai garis mati yang mengikat, tetapi sebagai rut ilahi yang sedang membimbingnya ke arah diri terbaik yang hanya dapat dibentuk melalui perjalanan khusus yang Allah rancangkan untuknya. Inilah sebabnya para arifin tidak pernah mempersoalkan peristiwa, karena mereka sibuk mencari apa yang Allah kehendaki dari batin mereka melalui peristiwa itu. Mereka memahami bahwa takdir tidak pernah salah alamat. Ia datang tepat kepada orang yang memang dipanggil untuk tumbuh. Karena itu, penyerahan bukan sikap pasif, tetapi kesiapan untuk menerima pelajaran ilahi tanpa mengeraskan hati. Seseorang yang telah pasrah kepada Allah bukanlah orang yang kehilangan arah, tetapi orang yang akhirnya dipandu oleh cahaya, bukan oleh keinginan. Ia berjalan bukan dengan pertanyaan, tetapi dengan keyakinan. Dan disinilah rahasia terdalamnya. Semakin seorang hamba menyerahkan dirinya, semakin lembut cara Allah membukakan makna takdirnya. Bukan karena hidupnya tiba-tiba menjadi lebih mudah, tetapi karena hatinya menjadi lebih dalam. Bab 5. Pertemuan antara kehendak hamba dan kehendak Allah. Pada tahap tertentu dalam perjalanan ruhani, seseorang mulai menyadari bahwa kehendaknya bukanlah musuh bagi takdir, melainkan bagian dari proses mengenali kehendak Allah. Selama manusia belum matang, ia mengira bahwa keinginannya adalah kebenaran dan takdir yang berbeda dari keinginannya adalah ketidakadilan. Namun seiring hati disucikan oleh pengalaman, ia mulai melihat bahwa kehendak manusia hanyalah cermin dari pengetahuan yang terbatas. Sedangkan kehendak Allah lahir dari pengetahuan sempurna yang melihat ujung sejak awal. Maka yang selama ini dianggap sebagai pertentangan, ternyata hanyalah jarak antara pemahaman yang belum dewasa dengan kebijaksanaan Tuhan yang sudah sempurna sejak azali. Ketika seorang hamba berdoa, berikhtiar dan berharap, ia sedang menyatakan kehendaknya. Tetapi ketika ia ridha atas apapun yang Allah tetapkan, setelah semua usaha itu, ia sedang menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah. Disinilah rahasia kehalusan ibadah. Doa bukan untuk memaksa takdir berubah, melainkan untuk melunakkan hati agar mampu menerima bentuk terbaik dari takdir yang tidak diketahui. Sebab manusia hanya melihat keinginannya pada hari ini, sementara Allah melihat perjalanan jiwanya sampai akhir. Maka terkadang apa yang ditolak bukan karena tidak layak diminta, melainkan karena jiwa belum siap menanggung konsekuensi dari pemberian itu. Saat kehendak hamba mulai larut ke dalam kehendak Allah, ia tidak lagi merasa dipatahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Yang dulu terasa sebagai kehilangan, kini terlihat sebagai perlindungan. Yang dulu dianggap penundaan, kini dipahami sebagai penyelamatan dari sesuatu yang tidak pernah ia duga. Inilah momen ketika seseorang tidak lagi memohon agar langit mengikuti dirinya, tetapi ia mengatur langkahnya agar selaras dengan rencana langit. Ia berjalan bukan dengan keinginan yang menekan, tetapi dengan keyakinan yang menuntun, bukan dengan kegelisahan masa depan, tetapi dengan penerimaan bahwa masa depan sudah berada dalam penjagaan Allah sebelum ia mencemaskannya. Kedudukan tertinggi dari seorang hamba bukanlah ketika keinginannya terkabul, tetapi ketika ia bisa menyatu dengan pilihan Tuhan tanpa memberontak dalam hati. Pada saat seperti ini, doa bukan lagi permintaan, tetapi percakapan batin. Tawakal bukan lagi konsep, tetapi rasa yang hidup. Dan ridha bukan lagi teori, tetapi napas yang mengiringi setiap keputusan ilahi. Kehendak hamba tidak hilang, tetapi dimurnikan. Ia tetap meminta, tetap berharap, tetap bergerak, namun tanpa menggenggam hasil. Karena yang ia cari bukan lagi pemenuhan hasrat, tetapi kedekatan dengan kehendak yang lebih agung daripada dirinya sendiri. Dan inilah puncak dari pemahaman bab ini, bahwa takdir yang paling lembut bukanlah takdir yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi takdir yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, meskipun tampak menyakitkan pada awalnya. Jika hati sudah sampai pada kesadaran ini, maka tidak ada lagi pertentangan antara kehendak hamba dan kehendak Allah, karena keduanya telah bertemu di dalam penyerahan yang utuh. Pada titik inilah seorang hamba mulai merasakan apa yang disebut oleh para arifin sebagai berjalan bersama takdir, bukan lagi berlari mengejarnya atau melawannya. Bab 6.
Didikan ilahi melalui waktu dan penundaan. Tidak semua takdir datang dengan segera, sebab ada hikmah yang hanya bisa dilahirkan melalui penantian. Penundaan bukan berarti penolakan, melainkan ruang yang Allah buka agar jiwa memiliki waktu untuk tumbuh sesuai dengan takdir yang sedang dipersiapkan. Sebab bila sesuatu datang sebelum jiwa siap memikulnya, maka yang dimaksudkan sebagai anugerah bisa berubah menjadi beban. Inilah rahasia mengapa sebagian doa tidak langsung dikabulkan. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Dia sedang membentuk hati agar layak memikul apa yang diminta. Waktu bukan penghalang bagi takdir, tetapi alat penyucian agar hamba tidak hanya menerima pemberian, melainkan siap memahaminya. Dalam kebijaksanaan ilahi, tidak semua keinginan dikabulkan di saat seseorang memintanya. Karena Allah melihat bukan hanya apa yang ia inginkan, tetapi siapa dirinya ketika menerimanya. Kematangan ruhani seringkali dibangun bukan melalui pencapaian, tetapi melalui masa-masa kosong yang dipenuhi kesabaran. Di masa menunggu, seseorang dipaksa untuk melihat lebih dalam ke dalam dirinya. Apakah ia menunggu dengan keluh atau dengan ridha? Apakah ia berharap karena ego atau karena cinta? Apakah ia mendekat untuk meminta sesuatu atau karena merindukan Dia yang memberi? Maka seringkali doanya tidak berubah, tetapi dirinya yang berubah, dan perubahan diri itulah yang sesungguhnya menjadi jawaban pertama dari doa. Sebagaimana penundaan menguji ruang batin, kehilangan menguji arah sandaran. Tidak ada yang benar-benar hilang dalam takdir Allah, kecuali yang memang bukan bagian dari perjalanan jiwa menuju tingkat kedekatan berikutnya. Kadang Allah harus mengambil sesuatu yang terlalu kita genggam, agar tangan ruhani kita bisa menerima sesuatu yang lebih besar. Ada kehilangan yang lahir dari kasih sayang, meski pada awalnya tampak seperti keterputusan. Namun hanya hati yang telah matang yang dapat melihat bahwa apa yang pergi sebenarnya sedang membuka ruang bagi yang lebih sesuai dengan rencana Tuhan. Disinilah manusia diuji. Apakah ia mencintai bentuknya atau maksud di balik bentuk itu? Peralihan takdir sering datang tanpa pemberitahuan, karena kalau jiwa diberitahu sebelumnya, ia mungkin akan menolak atau melarikan diri. Allah tidak hanya menuliskan peristiwa, Ia juga menuliskan momentum. Kapan hati siap, kapan waktu tiba, kapan sesuatu harus berakhir, dan kapan sesuatu harus dimulai kembali. Maka seringkali seseorang baru memahami mengapa sesuatu harus terjadi setelah semuanya terlewati. Barulah ia melihat bahwa apa yang disangka keterlambatan ternyata adalah penjagaan, dan apa yang disangka kehilangan adalah penataan ulang rute menuju takdir yang lebih sejati. Inilah pelajaran tersirat dari waktu, bahwa pencapaian tanpa kedewasaan hanya akan memunculkan kesombongan, sementara pencapaian yang datang setelah pembentukan akan melahirkan syukur yang jernih. Dan pada akhirnya, jiwa yang telah melewati proses ini akan memahami satu hal, bahwa didikan ilahi tidak selalu berupa kelembutan yang menenangkan, tetapi juga ketegasan yang menyadarkan. Allah memperlambat langkah bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk membersihkan. Bab 7, Takdir sebagai jalan penyucian jiwa. Takdir bukan sekadar ketentuan yang harus dilewati, tetapi cara Allah membersihkan jiwa dari lapisan-lapisan batin yang menutupi cahaya asalnya. Setiap manusia lahir membawa fitrah yang suci, namun perjalanan hidup, luka, keterikatan, ambisi, dan hawa nafsu perlahan membentuk kabut yang menghalangi seseorang dari melihat siapa dirinya yang sejati. Karena itu, Allah tidak hanya menuliskan jalan hidup, tetapi juga menuliskan proses penyucian agar seseorang kembali pulang kepada dirinya yang mulai hilang di tengah dunia. Maka ketika takdir membuat seseorang menangis, sesungguhnya air mata itu bukan kelemahan, tetapi proses pelarutan yang menghapus apa yang tidak lagi layak menetap di dalam ruh. Penyucian bukan karunia yang ringan, namun justru dialah pintu masuk menuju kedalaman. Takdir yang disangka sebagai beban seringkali adalah alat yang digunakan Tuhan untuk mengikis kelekatan batin yang telah menjadi hijab antara hamba dan Tuhannya. Ada hati yang terlalu melekat pada manusia, sehingga Allah menarik manusia itu dari hidupnya, agar ia kembali melekat kepada pencipta manusia.
Ada hati yang terlalu percaya pada kemampuan diri, sehingga Allah mengguncang kepercayaannya agar ia kembali bersandar pada kekuatan yang tidak pernah runtuh. Ada pula hati yang terlalu takut kehilangan, sehingga Allah menunjukkan bahwa sekalipun sesuatu hilang, dia tetap tinggal. Dalam penyucian, bukan dunia yang dicuri, melainkan hati yang dipulangkan ke tempat bersandarnya semula. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat bahwa penyucian bukan hukuman, tetapi pilihan Allah bagi jiwa yang ingin ditinggikan. Tidak semua hamba disucikan di dunia, karena tidak semua hati mau menerima pembentukan. Hanya jiwa yang dipilih yang diberi kesempatan untuk kembali tumbuh, untuk kembali mengenal penciptaannya, dan untuk kembali menemukan ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh apapun di luar dirinya. Kesucian bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi hati yang tidak lagi dikotori oleh sangkaan buruk kepada Allah. Dan ketika seseorang sampai pada tahap ini, luka tidak lagi menjadi alasan untuk goyah, tetapi menjadi sebab bagi kelahiran pemahaman baru yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Penyucian ilahi memiliki satu ciri utama. Ia selalu mengurangi ketergantungan pada selain Allah. Setiap kali seorang hamba kehilangan sandaran, sebenarnya ia sedang dipindahkan ke sandaran yang lebih kuat. Setiap kali sesuatu yang dulu dianggap perlu mulai terasa tidak lagi penting, sebenarnya ruh sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih hakiki. Semua lapisan ego, ambisi, dan keterikatan akan tersingkap, tidak melalui teori, melainkan melalui pengalaman langsung yang tidak dapat dibantah oleh pikiran. Jiwa yang telah melewati penyucian akan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih mudah diarahkan menuju cahaya. Bab 8, Gerbang Rahasia Qada and Qadar di dalam diri. Banyak orang mengira takdir hanyalah ketentuan yang ditulis jauh di Lauhul Mahfuz, dan manusia hanyalah penerima pasif tanpa peran. Padahal rahasia terdalam dari Qada dan Qadar justru berlangsung di ruang batin kita, di tempat paling sunyi di mana Allah menurunkan ilham ke hati sebelum sebuah kejadian menjadi realita di dunia. Di titik inilah manusia tidak sedang menunggu takdir, tetapi sedang diperlihatkan bagaimana perintah ilahi bekerja secara halus, dibisikkan lewat dorongan yang lembut, dikuatkan lewat firasat, dan disucikan lewat ujian rasa, sehingga apa yang terjadi di luar hanyalah salinan dari apa yang sudah diizinkan tumbuh di dalam. Sebab qada adalah ketetapan yang tidak berubah, tetapi qadar adalah cara Allah menurunkannya melalui perjalanan waktu yang melatih jiwa hingga siap menerimanya tanpa penolakan. Tak semua seorang hamba mampu menyadari bahwa sebelum takdir datang dalam bentuk kejadian, Allah terlebih dahulu mengetuk pintu kesadaran lewat tanda-tanda kecil. Sebuah kegelisahan yang terasa asing, sebuah keinginan yang tidak pernah dipelajari, tetapi tiba-tiba muncul sebuah gerakan hati yang tidak bisa dibantah, atau sebuah kesadaran baru yang muncul tanpa alasan yang jelas. Dan bagi mereka yang hatinya telah dilembutkan oleh mengenal Allah, mereka dapat merasakan bahwa takdir itu bukan selalu datang sebagai peristiwa, tetapi seringkali datang terlebih dahulu sebagai rasa. Sementara mereka yang hatinya tertutup hanya menyadari takdir setelah semuanya selesai, kemudian menyesal tanpa pernah sempat menyaksikan bahwa Allah telah berbicara kepadanya terlebih dulu lewat isyarat batin. Ketika seorang hamba mulai melihat bagaimana qada turun ke dalam qadar, ia akan memahami bahwa seluruh perjalanan hidup sejatinya adalah tarbiyah, sebuah pendidikan ruhani yang tidak bisa dipercepat dan tidak dapat ditunda, sebab Allah mendidik seorang hamba sesuai kadar ruhnya, bukan sesuai keinginannya. Dan ini adalah kemuliaan yang besar, karena Allah tidak sedang menyeret hambanya menuju akhir, tetapi menuntun hatinya agar matang dalam cinta, ikhlas dalam penyerahan, dan teguh dalam kesetiaan sebelum menerima sebuah ketentuan. Maka siapa yang memahami rahasia ini tidak lagi merasa dirinya korban keadaan, melainkan tamu pilihan yang sedang ditemani oleh Allah di sepanjang garis takdirnya. Namun kesadaran ini tidak lahir dari banyak membaca dan tidak tumbuh hanya dari sekadar pengetahuan, tetapi dari kesanggupan hati untuk tinggal dalam keheningan, mengizinkan Allah berbicara sebelum nafsu mengambil alih, dan membiarkan takdir bekerja apa adanya tanpa keluhan. Sebab kecemasan adalah tanda bahwa hati belum menerima,
Sedangkan ketenangan adalah tanda bahwa ruh telah menyatu dengan perintah Allah sebelum perintah itu turun menjadi peristiwa. Dan pada titik inilah seseorang mulai mencicipi rasa qanaah yang tidak dibuat-buat. Sebuah kelapangan yang muncul bukan karena semua urusan selesai, tetapi karena semua urusan sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Maka barang siapa mengerti bahwa qada adalah ketetapan dan qadar adalah perjalanan jiwa menuju kesiapan, ia akan berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi kepadaku?" Dan mulai berkata, "Apa yang Allah sedang ajarkan lewat kejadian ini?" Lalu hatinya menjadi saksi dari kebijaksanaan ilahi yang bekerja tanpa suara, namun menggetarkan seluruh lapisan makna di dalam diri. Karena hakikat takdir bukan sekadar apa yang terjadi, tetapi siapa kita setelah semuanya terjadi. Dan dari sinilah seorang hamba mulai memasuki makam penyerahan yang tidak mematikan ikhtiar, melainkan memurnikannya sehingga gerak hidupnya bukan lagi usaha untuk memaksa dunia tunduk, tetapi izin agar dirinya selaras dengan kehendak Allah yang maha mengetahui setiap lintasan ruhani sebelum ia berubah menjadi kenyataan. Bab 9. Takdir yang menyapa. Lewat rasa, ketika Allah berbicara tanpa suara. Ada suatu saat dalam perjalanan ruhani di mana seorang hamba mulai merasakan bahwa takdir tidak datang lewat kejadian yang keras dan mencolok, tetapi lewat rasa yang halus, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah disucikan dari kegaduhan batin. Dan di momen itu seseorang mulai memahami bahwa Allah lebih sering memanggil hambanya, bukan melalui peristiwa besar yang mengguncang, melainkan melalui getaran kecil di batin yang memintanya untuk berhenti sejenak, memperhatikan dan menyadari bahwa ada kehendak yang sedang mengetuk sebelum ia sempat berubah menjadi kenyataan. Inilah makam di mana takdir terasa seperti bisikan, bukan perintah paksa, sebab Allah tidak pernah menyeret hambanya, ia hanya menuntun bagi siapa yang mau melihat dan mendengar dengan hati. Ketika hati sudah mampu menangkap isyarat ilahi, seseorang tidak lagi melihat penundaan sebagai kegagalan, dan tidak pula menganggap kehilangan sebagai hukuman, karena ia mulai menyadari bahwa setiap hal yang tidak terjadi padanya juga merupakan takdir yang menyelamatkannya dari sesuatu yang tidak ia ketahui. Dan di titik itu, makna Allah lebih tahu bukan lagi sekadar kalimat penenang, tetapi sebuah keyakinan yang hidup, bernyawa, dan bergerak di dalam kesadarannya, hingga ia rela berjalan di atas takdir dengan langkah yang ringan, sebab ia memahami bahwa rahasia kebahagiaan bukan terletak pada mendapatkan sesuatu, tetapi pada selaras dengan kehendak yang maha mengetahui sebelum ia memintanya. Semakin dalam seseorang memasuki wilayah penyaksian ruhani, semakin ia paham bahwa doa bukanlah cara untuk mengubah takdir, melainkan cara agar hati diselaraskan dengan takdir terbaik yang sudah ditulis untuknya. Dan ketika ruh telah menyatu dengan qadar yang disiapkan, ia merasakan kehadiran ilahi yang begitu dekat, karena ia tidak lagi berdoa sekadar meminta, tetapi pulang kepada Allah di dalam setiap permohonan. Doa bukan lagi permintaan panjang, tetapi keheningan yang menyatu dengan rasa pulang. Hingga pada akhirnya, seorang hamba mulai merasakan bahwa jawaban terbesar dari doa adalah perubahan dirinya, bukan perubahan realita di luar dirinya. Perjalanan ini membawa seorang insan pada sebuah pemahaman yang lembut, namun mengguncang, bahwa Allah tidak sedang menyulitkannya, tetapi sedang membesarkan jiwanya agar ia mampu menerima sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang pernah ia bayangkan. Dan pada saat itulah takdir terasa seperti seruan pulang. Sebab di setiap rasa sakit terdapat undangan kembali. Di setiap kehilangan ada panggilan untuk menyandarkan diri hanya kepadanya. Dan di setiap keretakan hati ada pintu yang dibuka lebar agar hamba menyaksikan bahwa yang menjaga dan menggenggamnya sejak awal bukan dunia, tetapi Allah semata. Syab 10. Penerimaan tertinggi. Ketika jiwa menjadi tempat turunnya ketentraman ilahi. Pada puncak perjalanan takdir, seorang hamba tidak lagi merasa sedang berjalan menuju Allah, melainkan hidup di bawah bimbingan kehadirannya setiap saat. Sebab ia telah memahami bahwa tugasnya bukan mengubah arah hidup, tetapi menyelaraskan getaran batinnya dengan kehendak Tuhan yang sudah lebih dulu menetapkan setiap guratan jalan. Di tahap ini,
ia tidak lagi memaknai hidup sebagai rangkaian kejadian, tetapi sebagai rangkaian penyingkapan dan apa yang dulu dianggap kebetulan kini disadari sebagai pesan, sementara yang dahulu tampak sebagai keterlambatan, ternyata adalah cara Allah menyelamatkan waktunya dari hal yang tidak selaras dengan takdir terbaiknya. Disinilah seorang hamba berhenti bertanya kenapa, dan mulai bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan melalui ini? Ketika ruh telah matang, ia menemukan bahwa ketenangan sejati bukan hadir setelah masalah selesai, tetapi hadir ketika hati telah luruh dari perlawanan terhadap kehendak Allah. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti melawan alur yang ditetapkan oleh Yang Maha Mengetahui. Dan di saat itu, seseorang mulai memahami betapa besar nikmatnya ketika doanya bukan sekadar permintaan, tetapi sebuah pertemuan. Karena tujuan doa ternyata bukan memperoleh jawaban, tetapi memperoleh Dia yang Maha Menjawab. Maka setiap sujud menjadi ruang pulang, setiap tangis menjadi cahaya, dan setiap pengakuan kelemahan menjadi bukti betapa Allah sedang memeluk hambanya lewat rasa yang tidak terlihat, namun menguatkan seluruh lapisan jiwa. Pada makam ini, takdir tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang menimpa, tetapi sesuatu yang menetap, seperti air yang mengalir tanpa henti dan jiwa yang telah menjadi wadahnya. Seorang hamba mulai paham bahwa apapun yang datang kepadanya adalah bagian dari tarbiyah ilahi, bahkan ketika tampaknya tidak sesuai keinginan, karena keinginan sering hanya tahu masa kini, sedangkan takdir tahu masa depan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Maka apa yang tertunda tidak lagi dianggap musibah, dan apa yang hilang tidak lagi menjadi luka, sebab ia telah menyadari bahwa tidak ada kehilangan bagi jiwa yang telah menemukan Allah sebagai pemilik segala urusan. Semakin dalam ia menyaksikan kebersamaan Allah, semakin ringan perjalanan hidupnya. Bukan karena dunia menjadi mudah, tetapi karena hati berhenti berperang. Dan justru pada saat penyerahan total itu tercapai, seseorang mulai merasakan kehadiran rahasia tertinggi, bahwa yang disebut rezeki bukan hanya apa yang dimiliki, tetapi apa yang membuat hati tenang. Yang disebut pertolongan bukan hanya perubahan keadaan, tetapi perubahan diri. Dan yang disebut kemenangan bukan ketika takdir sesuai rencana, tetapi ketika rencana diri larut dalam rencana Tuhan, hingga hidup tidak lagi menjadi pergumulan untuk menguasai, tetapi menjadi kesaksian bahwa segalanya telah diatur dengan kelembutan yang tidak mampu dijelaskan oleh logika. Dan pada akhirnya, hamba yang kembali kepada Allah dengan hati yang ridha, bukanlah dia yang hidup tanpa luka, tetapi dia yang membiarkan luka menjadi jalan menuju keheningan. Bukan dia yang luput dari ujian, tetapi dia yang mempersilakan Allah menyempurnakan dirinya melalui ujian. Bukan dia yang mengetahui segalanya, tetapi dia yang rela dipandu tanpa banyak bertanya. Dan di titik inilah rahasia terdalam takdir terungkap, bahwa kebijaksanaan ilahi bukan sekadar dipahami, tetapi diizinkan tinggal di dalam diri, sehingga hidup tidak lagi sekadar berjalan di bawah takdir, tetapi berubah menjadi hidup bersama penulis takdir. Dan inilah derajat pasrah tertinggi ketika jiwa menjadi tempat turunnya ketentraman ilahi. Pada akhirnya, yang dicari bukan jawaban dari hidup, tetapi perjumpaan dengan Dia yang menulis hidup. Ketika hati ridha, takdir terasa seperti pulang. Semoga yang menyentuh jiwa hari ini menjadi cahaya yang menuntun langkah esok hari. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetaplah dekat kepadanya meski dalam diam.